kasus bullying. Lembaga Indonesia Net, Data digital around the Universitas Hukum dan Samping Kesehatan Mental, atau sebesar 52% Mental Health Survey total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Sih kamu lagi kumpul bareng teman-teman kamu, terus ada satu celetukan nih yang ngebahas fisik kamu, kegagalan kamu, terus semua orang yang ada di tongkrongan itu tertawa dengannya. Kamu ikut tertawa juga sih, tapi dalam hati kamu ada rasa yang ngeganjel dan ada rasa sakit. Kamu mau marah tapi tahu dibilang kamu mah nggak asik, kamu mah nggak pernah banget. Banyak orang bilang, itu kan cuma bercanda. Tapi, sejak kapan candaan butuh korban untuk menjadi lucu? Dan sejak kapan rasa sakit seseorang jadi harga yang pantas untuk sebuah hidup? Halo semuanya, selamat datang di Ruang Tengah, Sisi lain dari Hari ini kita akan bicara jujur tentang garis tipis pembatas antara bercanda dan juga pembulian. Bareng aku, Adele, bersama partner aku, Felis. Tapi, kita nggak cuma mau dengar dari satu sisi nih. Di studio hari ini sudah hadir 3 orang yang punya sejarah panjang. Ada Tia dan Kila, 2 orang yang pernah berjuang di posisi korban. Ini yang mungkin kalian kaget sih. Hari ini kita hadirkan juga Saskia. Saskia ini dulu adalah sosok yang justru berperan sebagai pelaku di masa sekolah mereka. Saskia, aku di sini buat jujur. Iya, oke. Oke, jadi pertama kita akan kayak Tia dulu nih. Nah, Tia kan banyak orang yang bilang, cuma bercanda kok. Terus di titik mana bercanda ini menurut kamu itu udah melampaui batas sampai membuat hidup kamu itu kayak ada di neraka? Saat saya nggak berani angkat kepala di kantin. Saat itu saya merasa sekolah bukan lagi tempat untuk belajar, tapi tempat untuk bertahan hidup. Mereka nggak cuma ngetawain fisik saya, tapi pelan-pelan membunuh rasa percaya diri saya sampai. Selanjutnya pertanyaan kedua buat Akila nih. Kalau Akila, kamu kan sempat sampai pindah sekolah ya. Apa sih satu momen yang bikin kamu tuh ngerasa aku nggak bisa lagi nih ada di sini? Waktu barang-barang saya dilempar ke tempat sampah, lalu orang-orang sekitar saya hanya nonton sambil ketawain saya. Di sini saya belajar bahwa orang-orang di sekitar kita yang cuma diam lebih menyakitkan daripada pelakunya sendiri. Sekarang teman-teman kita akan bertanya nih ke pelaku langsung, jadi itu agak kontroversial ya. Nah, Saskia, kamu jawab jujur ya. Apa sih yang kamu rasain pas kamu melakukan pembulian itu? Apa kamu merasa lebih jauh dari teman-teman kamu? Atau mungkin kamu punya masalah pribadi yang buat kamu ngelakuin itu? Dulu aku merasa berkuasa. Aku mikir kalau aku nggak ditindas orang, aku yang bakal ditindas. Aku cuma butuh pengakuan dari circleku. Tapi sejak saat itu, aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Tapi Saskia, pernah nggak sekali saja kamu lihat muka dia ataupun Kila pas lagi kamu gangguin terus kamu ngerasa kasihan? Dulu ego aku nutupin itu semua. Aku anggap mereka cuma sebagai objek buat bikin teman-teman aku tertawa. Aku nggak mikir kalau mereka juga manusia yang punya perasaan. Oke, Akila. Sekarang di depan kamu ada Kia nih. Kamu mau bilang apa? Yang dari lama kamu tuh mau banget mengungkapin hal itu ke Kia, tapi kamu nggak bisa. Terus sekarang kamu dikasih kesempatan itu untuk bisa bicara langsung kepada Saskia. Saya cuma mau tanya, ya, kamu tahu nggak gara-gara kamu saya pulang balik psikolog selama 2 tahun sampai bisa berani bicara dengan orang lain lagi. Maaf ya Kila, aku nggak tahu. Aku tahu maaf ini nggak bakal balikin waktu kamu yang hilang. Tapi aku cuma mau kamu menjawab dengan tidak melakukan hal itu bisa kembali lagi. Gila ya, dengerin dari 2 sisi ini bikin kita sadar kalau ternyata trauma itu beneran ada. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa di posisi Tia dan Kila, apa pesan kalian? Nah, buat teman-teman yang lagi ngerasain hal ini, ayo beraniin diri kalian buat speak up. Jangan ragu buat minta bantuan ke orang sekitar kalian, karena kalian itu nggak lemah. Oke, dan untuk para pembuli di luar sana, kekuasaan yang kalian dapat dari membuli itu hanya hayalan palsu saja. Itu cuman untuk menutupi ketidakpercayaan diri kalian sendiri. Oke, makasih buat Tia, Akila, dan Saskia yang sudah berani buka-buka untuk hari ini. Semoga obrolan ini
jadi pengingat buat kita semua. Jadi sampai di sini dulu pembahasan tuntas kita mengenai batas tipis antara bercanda dan pembulian. Aku, Adel, bersama partner aku, Felis, pamit dari ruang tengah. Be kind guys!